Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita masuk dalam rangkaian ibadah Pelkat PKP. Merupakan kesukacitaan terbesar bagi saya dapat menyapa ibu-ibu yang berada di rumah dan juga boleh mengambil bagian dalam ibadah PKP pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua dalam segala ruang gumul juang kita. Dan saat ini dalam mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya meminta kepada ibu-ibu untuk mengambil saat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa dan juga membaca serta merenungkan firman-Nya. Mari kita mengambil saat teduh. Dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur Bapa atas kasih dan berkat-Mu yang boleh kami terima serta rasakan. Tuhan, Kau memampukan kami untuk dapat melaksanakan setiap tugas dan kewajiban kami selaku kaum ibu, selaku kaum perempuan Kristen, yang dimana hadir untuk memancarkan damai sejahtera. Tuhan, kiranya melalui pembacaan firman ini Bapa dan perenungannya, iman percaya kami semakin dikuatkan. Iman percaya kami menjadi senjata dalam ruang kehidupan kami untuk dapat memerangi segala bentuk tantangan kehidupan ini. Tuhan, pakai kami Tuhan untuk terus mewartakan kebenaran firman-Mu, dan itu semua boleh terjadi dalam bimbingan kasih kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14, di mana judul perenungan pada sore hari ini memberikan judul Selalu Bersama Kristus. Sebelum kita bersama-sama mengurai ataupun bersama-sama masuk dalam perenungan kita, saya mengajak ibu-ibu untuk bersama-sama dengan saya membaca firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama membacakannya. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14 menyatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kematian, maka kita akan melihat, kematian itu hanya dalam bentuk ya, kalau kita memandang, berarti kematian itu bicara tentang fisik dong. Fisik yang tidak bisa lagi untuk melakukan segala sesuatu. Fisik yang dimana sudah kaku, terbujur kaku, dingin, tidak dapat bergerak apapun itu. Nah, ini kalau kita pandang secara kacamata manusiawi, kita pandang secara
ini ya, terlepas ya, lepas maksudnya dalam artian kita bicara dalam konteks cara pandang kita secara umum. Bicara tentang kematian ya berarti seperti itu Bu Pendeta. Baik, dalam firman Tuhan kali ini tidak berbicara dalam konteks kematian yang seperti apa yang kita pikirkan, tetapi firman Tuhan ingin menyampaikan kepada kita kematian dalam bentuk ialah iman gitu, iman percaya. Dikatakan dalam sini ibu-ibu yang dikasihi Tuhan bahwa kematian itu digambarkan sebagai bentuk dosa. Kematian digambarkan sebagai bentuk kegelapan. Kematian digambarkan sebagai bentuk sesuatu hal yang membawa ke dalam kehancuran. Nah, disinilah yang ingin disampaikan bahwa dalam firman Tuhan bahwa kematian itu sendiri merupakan salah satu bentuk di mana manusia yang dipimpin oleh kelaliman, manusia yang dipimpin oleh hawa nafsu duniawinya dilepaskan dari dosa. Dilepaskan dari dosa berarti mau dikatakan di sini perlu ada pengorbanan, dan Yesus Kristus ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus mau untuk berkorban bagi kita. Yesus Kristus mau untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dengan pengorbanannya kita bisa mengetahui bahwa cinta kasih Yesus begitu mendalam bagi kita semua. Dan di sini Bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini semua berbalik kepada kita. Maukah kita menerima pengorbanan tersebut dengan sikap yang berserah dan juga merendahkan diri kepada kasih karunia-Nya? Dan apabila kita sudah mau menyerahkan diri, berserah kepada kasih karunia-Nya, memohon bimbingan kasih kuasa-Nya, kita tetap harus berhati-hati, kita tetap harus waspada. Ingat, ibu-ibu, saya minta ibu-ibu untuk membaca Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Saya minta ibu-ibu untuk membacanya dan membuka isi Alkitab, membuka Alkitab ibu-ibu di firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan menyampaikan, dosa itu sedang mengintip di depan pintu. Maka kita harus waspada untuk itu semua. Janganlah kita cepat-cepat berbesar hati. Oh ya, saya sudah menerima karya kasih keselamatan Allah. Ya, saya sudah menerima pengorbanan dari Allah dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Ingat, ibu-ibu, tetaplah rendah hati. Jangan sampai kesombongan iman kita menjadikan kita tiap pribadi yang melangkahkan diri di ujung kehancuran tersebut. Tapi tetaplah kita merendahkan hati, minta bimbingan kasih-Nya. Dosa ataupun kejahatan itu senantiasa dibungkus oleh begitu banyaknya kecantikan, begitu cantik dan begitu rapinya. Maka kita sebagai kaum perempuan Kristen, marilah kita bersama-sama mengasah iman kita. Dengan cara apa? Dengan cara terus mengambil bagian dalam setiap persekutuan yang ada. Jangan pernah lupa untuk memulai segala sesuatunya dalam doa. Minta Tuhan untuk turut ambil bagian dalam setiap rangkaian langkah kehidupan kita, agar kita lebih peka dan juga kita lebih menyadari bahwa oh ya, ini yang Tuhan mau. Oh ya, saya harus bersikap ini dan itu seturut kehendak Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membawa pembaharuan hidup bagi kita. Pembaharuan hidup itu dapat diterima setiap pribadi yang mau berserah kepadanya. Pembaharuan dapat kita rasakan dalam pola ataupun cara hidup kita yang senantiasa bergumul dan juga membangun hubungan dengan Allah itu sendiri. Hidup baru adalah orang-orang yang mau menjalani kehidupannya bersama Kristus dan mengikuti perintah-perintahnya. Mengutip dari Sabda Bina Umat pada malam hari ini yang disampaikan, mari ibu-ibu, mari kita bersyukur karena kasih setia-Nya telah melepaskan kita dari jeratan dosa-dosa. Saat ini ada kesempatan bagi kita untuk memohon pembaruan dari Tuhan, supaya diberikan kehidupan yang baru.
Mari hidup bersama Kristus. Bahkan mati juga bersamanya. Ini adalah komitmen kita untuk terus menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Dengan pengudusan diri menuju hidup yang kekal dalam bimbingan dan kasih kuasa Allah. Teruslah berproses ibu-ibuku yang dikasihi Tuhan. Teruslah memuliakan Tuhan mulai dari kehidupan keluarga kita. Berkat dan damai sejahtera senantiasa kita rasakan sekalipun begitu banyak tantangan ada di hadapan kita. Tapi marilah kita terus mengucap syukur karena Allah tak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak.